Selamat malam, perkenalkan saya Setwin Rizky dari Prodi TRPL kelas 4A dengan NIM 2016000448. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari basis data, DBMS, dan SQL. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu basis data. Pengertian basis data adalah sebagai berikut. Sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya itu sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan agar akan basis data apapun bentuknya, entah berupa file teks atau database management system. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi sebagai berikut: memasukkan data dan menyimpan data, membuat laporan berdasarkan data yang disimpan. Kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya yaitu DBMS. DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Sistem aplikasi bisa disebut DBMS jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4 syaratnya nih. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data, mampu menangani integritas data, mampu menangani akses data yang dilakukan, mampu menangani backup data. DBMS sudah mulai berkembang sejak tahun 1960-an, kemudian sekitar tahun 1970-an mulai berkembang teknologi relasional DBMS. Relational model pertama kali dikembangkan oleh Edgar J. Code pada tahun 1970. Hampir seluruh DBMS komersial dan open source saat ini berbasis relational DBMS atau RDBMS. Pada tahun 1980 mulai berkembang Object Oriented DBMS. Berikut ini ada 4 macam DBMS versi komersial yang paling banyak digunakan saat ini. Yang pertama adalah Oracle, yang kedua Microsoft SQL Server, IBM DB2, dan yang terakhir ada Microsoft Access. DBMS versi open source adalah MySQL, PostgreSQL, Firebase, dan terakhir SQLite. Untuk pembahasan yang terakhir adalah SQL, bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar, relasional, dan kalkulus. SQL mulai berkembang pada tahun 70-an. SQL mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 86 oleh ANSI atau American National Standard Institute, pada tahun 87 oleh ISO atau disingkat International Organization for Standardization dan disebut sebagai SQL 86. Berikut adalah contoh pengaksesan data pada DBMS dengan SQL yang secara umum terdiri dari 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memasukkan data atau sering disebut insert. Yang kedua mengubah data, yang tahu bahasa gaulnya atau bahasa kerennya itu update. Menghapus data delete, menampilkan data select. Itu saja pembahasan yang dapat saya bahas untuk video kali ini. Ada 3 poin yang saya bahas tadi. Yang pertama adalah basis data, yang kedua DBMS, dan yang terakhir adalah SQL. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.